Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun wa ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang sama-sama kami hormati orang tua kita semua, para guru-guru, para asatizah, para habaib yang berkenan hadir, terkhusus Ketua Yayasan Ma'had Nurul Qamar beserta segenap seluruh para pengurus-pengurusnya, Mudir Ma'had Nurul Qamar beserta segenap seluruh jajaran Sarfardin. Mudah-mudahan semua para dewan asatizah di Ma'had Nurul Qamar semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Ustaz sayangi, adik-adik, santriwan, santriwati, saya panggil adik-adik saja ya, karena umur kita ini tidak jauh beda. Umur Ustaznya baru 25, pagi 25, malam 25 lagi. Insya Allah mudah-mudahan semua santriwan, santriwati Ma'had Nurul Qamar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal. Satu pesan Ustaz di awal sebelum mulai ceramah, menyampaikan pesan dari Habibana Rizik Muhammad Tahab. Selagi kalian masih belajar, ya, selagi kalian masih belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Sebelum kalian mengajar, kata Habib Rizik, belajarlah sungguh-sungguh. Karena kalau kalian sudah mulai mengajar, tidak ada waktu lagi untuk belajar. Jadi mumpung kalian duduk di pesantren ini, tuntutlah ilmu baik-baik, tuntutlah ilmu benar-benar. Selagi wong tua nyuruh kamu belajar, belajarlah. Kaget kalau sudah mulai saatnya kalian mengajar, kata Habib Rizik, tak ada waktu untuk belajar. Wong galak ngomong, gampang Ustaz, kita sambil ngajar, sambil belajar, sambil bohong. Ana sudah ngerasanya. Tahun 98 tamat dari Ma'had Wali Songo Ngabar, Jawa Timur. 94 Ustaz berangkat ke pesantren. Kamu masih lemah, pesantrennya bagus, tidurnya bagus, tempatnya bagus, ya. Sekamar, wong berapa Ustaz mereka nih? 20-an. Wong 20, pakai ranjang enggak, Ustaz? Enggak, lapo ngapar. Ngapar, ada kasur Ustaz? Iya, ada kasur. Ada kasurnya, lantainya keramik. Lantainya keramik. Ustaz tahun 94 ke Wali Songo Ngabar, satu kamar isinya wong 40. Lantai tempat tidurnya tak ada keramik, semen biasa, percis di teras jalanan yang di luar itu. Tidurnya tak kasih alas. Bantalnya pakaian kotor dimasukkan di dalam sarung, sewet, dikibet. Itulah jadi bantal. Kalau lambat balik, tidurnya di pucuk kotak baju kita dulu. Kan ada kotak pakaian tuh kecil-kecil macam ini. Dijajar ke di sepanjang kamar itu. Kalau kita balik lambat, tak kasih bagian untuk tidur ini. Tidur pucuk kotak itulah. Lagi nyenyak-nyenyak, mimpi melompat, lantung, nyampah. Anak-anak tidurnya di pucuk kasur yang empuk. Soalnya agak gangguan ini. Yang kabel itu, sini. Saya pinjam yang kabel. Soalnya kalau mulai ceramah ni iblis galak ganggu. Iya, Ustaz. Iblis tidak setujunya kalau ada ceramah dan musuhnya. Anak cak itu lah, giliran biduan megang mic aman-aman baik. Biduan nyanyi 10 lagu, udah kan masalah mic. Giliran anak ceramah 5 menit, nging. Ini setan tak setuju kan dengan anak bercanda. Mumpung anak-anak masih belajar, belajarlah yang baik. Tak ada kesempatan belajar, Pak. Kalau sudah ngajar, nak, susah, sulit. Ustaz sudah ngerasanya. 98 balik dari pesantren, belum berani megang mic, belum berani ceramah. Tahun 2000 di belakang rumah Ustaz ada orang meninggal. Anaknya datang ke rumah,
Ustaz, ngapo? Ustaz kan baru balik dari pesantren. Yo, minta Ustaz ceramah. Belum pernah megang mic waktu itu. Tahun 2000. Ya. Tolong Ustaz ceramah Ustaz. Ya, insyaallah kata ana. Ingatkan modal ana dulu. Ijamata benu adama in qata'a amalu ila min salasin. Sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafau awalun salih yadua. Itulah hadis pertama kali ku bawa ke aku ceramah kematian. Muter-muter tiga-tiga inilah, muter baru sekali itulah megang mic. Perlahan dikit sampai hari ini ngerasa kenyang. Kitab-kitab yang kita belajar di pesantren tidak sempat lagi nak mukanya. Sekarang anak nanya, kapan nak mukanya? Semalam maulid, balik jam 12. Balik jam 12, balik ke rumah. Ngawasi ayuk kamu dulu. Lah lama dari pagi Ustaz, dah kejengokan ini kan. Diawasilah buka kamar budak, jengokin. Jam setengah 1, jam 1 baru tidur. Jam 4 bangun. Maulid lagi di Masjid Iqmal tadi. Sampai jam setengah 7. Setengah 7 maulid lagi ke Kutau. Sampai jam 9:04. Ya, 9:04 nyampe ke sini setengah 10. Dari sini setengah 10 sampai ke setengah 11. Ya. Kurang 1/4. Setengah 11 dari sini harus ke Rubat, tempat Abu Ya Abi Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syihab. Maulid lagi sampai jam 1. Jam 2 pengajian ibu-ibu, balik asar. Mandi main dengan budak, maghrib maulid lagi. Kapan nak belajarnya? Makanya kata Habib Rizik, mumpung ada kesempatan belajar, belajarlah. Karena kalau sudah ngajar, sulit untuk belajar. Ustaz kalau berpikir sekarang, aku galaklah balik lagi ke pesantren. Kalau berpikir sekarang, galaklah balik lagi ke pesantren. Ngapu? Rindu kita buka kitab, belajar. Makanya kata Ustaz Orbi tadi sudah cerita sama kamu, nyemangati. Tak perlu disemangati lagi. Kalian sudah didudukkan oleh Allah di pesantren, sudah luar biasa. Kamu jengok di luar sana kawan-kawan kamu. Lama dak sekolah, 2 tahun. 2 tahun nak kawan kamu dak sekolah online di rumah nak cacit HP. Itu nih yang belajar langsung macam ini baik ketemu guru lagi masih banyak yang buyar. Benar. Belajar ketemu guru langsung diajar main lagi masih banyak yang lolo, apalagi online. Nah, gurunya ngajar, anaknya nguling-nguling. Cuman pesantren yang tidak online. Anak-anak ya, dari awal Covid masuk. Anak Ustaz di Sukabumi, di Darul Habib. Punya Abu Yabi Ahmad Nafal Abdul Alkam, Allahumma ya rahmu. Sudah 3 tahun, ini masuk tahun keempat. 10 tahun diminta Abu Ya di sana. Sudah, laju Abu Ya, tinggalkan. Ya, tak kata aku jengok lagi. Anak nomor 2 sekarang betina, kelas 5. Naik kelas 6, anak kirim pesantren. Yang nomor 3 ngomong ke pesantren juga. Wong rumah kamu ribut, ayo kamu kan. Ya, ayo kamu, masuk bini aku, ayo kamu. Repot orang rumah, budak di pesantren ke kalau siapa di rumah ini. Buat lagi, ikut tenang. Masih muda Ustaz ini. Jadi pesan perdana Ustaz ini sebelum ceramah, mumpung ada kesempatan belajar, belajarlah yang baik. Karena kalau kalian sudah mengajar nanti, sulit bagi kalian punya waktu untuk belajar. Maka itu, manfaatkan waktu kalian yang diberikan oleh Allah di pesantren Nurul Qamar ini dengan sebaik-baik mungkin. Perbanyaklah belajar, perbanyaklah baca buku, perbanyaklah mendengar tausiah dari guru-guru kita. Ingat, siapkan pena, siapkan kertas. Itu namanya muta'aliman. Duduk, diam, dengar, catat. Kalau kamu cuma duduk, diam, dengar, namanya mustami'an. Kata Abu Ya Abi Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syihab, ilmu ini pecak buruan. Pecak menjangan. Menjangan tu nah, kalau sudah dapat, ditangkap, dikebet. Kalau tidak, berlari. Ilmu ini, aku lagi ceramah ni, manggut-manggut kamu. Keluar aku ceramah soal ini. Lupa tadi aku bilang. Ya, makanya perlunya pena dengan buku untuk mencatat semua kalam-kalam guru-guru kita. Itulah yang kemudian dijadikan bahan untuk kita belajar. Ditambah dengan pelajaran-pelajaran sekolah yang diberikan oleh guru-guru kita. Maka insya Allah kalian akan menjadi orang alim, menjadi orang yang berilmu kelak. Amin ya rabbal.
Adik-adikku semua, anak-anakku semua, Dewan Asatidzah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, tentunya kita memperbanyak rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini tepat 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah kita memperingati hari lahirnya sosok manusia agung. Sosok manusia yang luar biasa, Sayyidil Basar, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada seluruh keluarganya, para sahabatnya kita sampaikan salam teriring salawat. Mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Walaupun hari libur 12 Rabiul Awal ini digeser, ya. Hari ini tidak ada libur hari ini, yang begawi tetap begawi, digeser besok. Tapi Ustaz menyaksikan begitu banyak peringatan Maulid, tidak menyurutkan jemaah untuk hadir. Ini membuktikan bahwa cintanya masyarakat Sumatera Selatan, khususnya warga Palembang kepada Rasulullah, tidak bisa digeser. Walaupun maulidnya, liburnya digeser, tapi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW tidak boleh bergeser. Hati-hati, jangan namanya bergeser-geser. Kagaklah masuk surga, bergeser ke neraka, jadi gaul. Benar tak jadi gini? Kalau benar-benar duduk di surga, gara-gara geser-geser, pindah nyemplung ke neraka. Hati-hati. Ingat ya, leburnya boleh bergeser, tapi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW tidak boleh bergeser. Kenapa? Ini Sayyidil Basar, pemimpin manusia. Ketika Siti Aminah ketika Siti Aminah mengandung Rasulullah SAW, Siti Aminah berkata dia didatangi seorang laki-laki yang tampan, wajahnya bersinar. Bertanya Aminah kepadanya, siapa kau ini sesungguhnya? Orang ini menjawab, aku adalah Adam, bapaknya manusia. Ngapa engkau kesini wahai Adam? Aku ingin mengucapkan selamat kepadamu Aminah, bahwa engkau sedang mengandung Sayyidil Basar. Engkau sedang mengandung manusia yang akan menjadi pemimpin manusia di muka bumi ini. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa hataman nabiyyin. Sesungguhnya Muhammad itu bukan bapak laki-laki di antara kalian, walakin Rasulullah, melainkan beliau itu adalah utusanku, wa hataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi kalau ada ngaku-ngaku nabi tidak usah percaya nak. Ya? Kalau ada ngaku nabi nak, gila. Gila. Zalikal kitabu la raiba fihi hudanil. Kalau hadis baca diteliti, mungkin hadisnya dhaif, mungkin hadisnya maudhu. Tapi kalau Al-Quran, apa dia yang nak diteliti? Kalau hadis tidak cocok dengan otak kita, periksa dulu hadis itu. Jangan-jangan hadisnya maudhu, palsu. Tapi kalau Al-Quran tidak cocok dengan otak kita, jangan periksa Al-Qurannya, otak kamu tuh scan. Jangan-jangan konslet. Kalau Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Jaminan dari Allah mutlak. Al-Quran itu kitabnya Allah. La raiba, tak kata keraguan. Fihi, di dalamnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang Kalau Allah sudah katakan bahwa Muhammad bin Abdullah Rasulullah adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi, berarti tidak ada nabi lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada di Jawa Tengah ngaku nabi, namanya Tugiono kemarin. Ya serius, betul tak kamu di TV? Tugiono ngaku nabi, selesai tangkap polisi. Kata aku nyebutnya lagi tidak lemah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lemah tak? Nah, kita ganti Allahumma sholli ala Tugiono. Kata antan ngomong itu. Kenapa nyebutnya lagi tidak lemah nak ngaku nabi? Bang sudah Palembang sini Kutapok mama itu. Kata aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada tandingannya nak. Kamu tahu Nabi Allah Yusuf? Tahu tak kamu Nabi Allah Yusuf? Adik-adik, tahu tak kamu Nabi Allah Yusuf? Kamu tahu tak belagaknya macam mana Nabi Allah Yusuf itu? Di dalam kitab dijelaskan, kalau Nabi Allah Yusuf lewat, para gadis-gadis, ibu-ibu, mereka sedang mengiris bawang, tanpa terasa mereka sedang mengiris tangannya dewe. Ibu-ibu nih ngiris tomat, ngiris bawang. Nabi Allah Yusuf lewat. Bukan bawang yang diiris, tangan. Saking ketakjub dengan belagaknya Nabi Allah Yusuf itu. No.
Maksudnya tidak terasa lagi sakit ini. Saking ketakjub dengan ketampanan Nabi Allah Yusuf. Makanya kita kalau hamil, wong tua-tua dulu ngajari banyak-banyak maca surat Yusuf. Benar tak? Ngapo? Pengen dapat keberkahan. Bisa anaknya kaget kalau lanang belagak pecah Nabi Allah Yusuf. Atau dia suruh baca surah Maryam. Apa maksudnya? Maryam ini wanita yang cantik, emaknya Nabi Allah Isa. Kenapa baca surat Maryam? Biar kalau anak ini lahir bisa cantik pecah Maryam. Walaupun tetap nyengok mak bapaknya dulu. Mana baca? Mak bapaknya jahat. Nak belagaknya Nabi Yusuf dari mana? Dari Hong Kong. Lah bapaknya hitam, maknya hitam, anaknya putih itu mancung. Bagi tetangga boleh di mana budak ini? Nabi Allah Yusuf kumpulkanlah seluruh manusia sebumi ini yang belagak-belagak. Yang menjahat tak usah termasuk. Yang belagak-belagak, yang putih, hidung mancung, besar tinggi. Kamu jauh, jahat kalau. Kumpulkanlah yang belagak-belagak sedunia ini. Separuhnya lagi tak nyampe belagaknya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Wong yang belagak sedunia ini dikumpulkan, separuhnya lagi tak nyampe belagaknya Nabi Allah Yusuf. Saking kecakepnya Nabi Allah Yusuf itu. Kamu bayang tak? Ketampanan Nabi Muhammad SAW tidak bisa tertandingi. Bahkan Nabi Allah Yusuf separuh lagi belagaknya Rasulullah SAW. Tak bisa nak dibanding-bandingkan dengan kita. Di dalam kitab Risalah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dijelaskan, ketika Aminah melahirkan Rasulullah, 10 balkon istana Kisra itu runtuh. Gereja-gereja di sekitar Buhairah ambles, api yang umurnya ribuan tahun, sesembahan orang Majusi yang selama seumur hidup tidak pernah padam. Ketika Rasulullah lahir, api itu mati dan tidak bisa dihidupkan lagi. Ada tak kamu lahir lilin mati? Tak usahlah nak api orang Majusi itu lilin lagi tak mati. Aku mati Ustaz, mati lampu. Ini manusia biasa apa manusia luar biasa? Ini manusia luar biasa. Rasulullah SAW tidak ada tandingan, tidak ada tandingan. Tak usah nak nyamu-nyamukan Rasulullah dengan kita jauh-jauh gitu. Kita tak kati di ujung dia lagi dah. Keringat Rasulullah, Anas bin Malik, tahu enggak Anas bin Malik? Itu gawenya nadai keringat Rasul dimasuk ke botol. Kenapa Anas bin Malik nadai keringat Rasul dimasukkan botol? Anas bin Malik menjadikan keringat Rasulullah sebagai minyak wangi. Karena keringatnya Rasulullah harumnya lebih harum dari minyak kasturi. Keringat kamu masem. Jangan kaget aku ngomong macam ini, nadai botol pula, mampu. Ini yang diceritakan keringat Rasulullah. Tadi Ustaz Arbi sempat cerita sedikit ketika Rasul hijrah ke Yastrib. Sekarang namanya Madinah. Dalam perjalanan dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah SAW istirahat di satu gua namanya Gua Sur. Rasulullah capek ngelonjorkan kakinya di Gua Sur. Abu Bakar duduk di samping Rasulullah. Rasulullah pahanya itu tidur di pahanya Abu Bakar. Abu Bakar sambil ngelonjor ke kaki, Rasulullah tidur di pahanya Abu Bakar. Capek, nyenyak dengan Rasulullah ini tidur. Lagi lemak-lemak Rasul tidur, tiba-tiba dari lubang di gua itu muncul ulo. Abu Bakar bingung. Kalau dia tarik kakinya, Rasulullah terbangun. Tapi kalau dia biar ke kakinya, dicetuk oleh ulo. Bingung Rasul ini Abu Bakar nih. Karena cintanya Abu Bakar dengan Rasul. Padahal Rasul ini menantu Abu Bakar. Ya? Karena anaknya Abu Bakar, Siti Aisyah itu menikah dengan Rasulullah. Bingung Abu Bakar. Tarik apa biar ke? Kalau ku angkat kaki aku, Rasulullah ini nyanyian, kaget terbangun. Ku biar ke kaki aku dicetuk ulo. Subhanallah. Nah, tadi Ustaz Urbi cerita cintanya sahabat itu sama Rasul, dia biarkan kakinya digigit ulo, yang penting Rasulullah yang tidur di pangkuannya tidak terbangun. Masya Allah. Kalau kamu, Ustaz Urbi tidur di pangkuan kamu, kira-kira, atau kawan kamu tidur di pangkuan kamu, kawan sekelas kamu tidur di pangkuan kamu, ada ulo nak ngigit, kira-kira kamu biar apa berlari? Kamu biar apa berlari? Masih mending berlari. Ini palak kawan kamu angkat nak ulo, tutuplah. Tutup budak ini Ini Abu Bakar dia biarkan kakinya digigit oleh ulo. Yang penting Muhammad bin Abdullah Rasulullah yang tidur di pangkuannya tidak terbangun. Apa yang membangunkan Rasulullah? Begitu ulo itu matuk,
tak kakinya Abu Bakar, tas bisul langsung berjalan. Kalau dia tak galak mengeluarkan suara sakit kan, kalau digigit ular itu kan sakit kan? Sakit dah dicetuk ular tu. Apalagi betina belum dicetuk. Iya kan? Sakit cetukan ular tu entang. Karena Abu Bakar tak galak mengeluarkan suara, dia gegit dia punya tangan ini kuat-kuat. Supaya tidak mengeluarkan suara sakit. Keringat dingin Abu Bakar nahan rasa sakit digigit ular tadi, keringatnya ini netes, nyampak di pipinya Rasulullah SAW. Bukan Abu Bakar yang bangunkan. Karena sakit digigit oleh ular ini tadi, keringatnya nyampak, kena pipi Rasulullah yang sedang tidur di pangkuan Abu Bakar, Rasulullah terbangun. Ada apa wahai Abu Bakar? Cetuk ular. Ini bahasa Arab bukan bahasa Palembang ya. Jadi kamu ngomong Abu Bakar tu ini orang Kuto sini bukan ya. Cetuk ular kata Abu Bakar. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah langsung bangun, dia ludahi kaki Abu Bakar yang digigit ular. Kaki yang tadinya sudah membiru karena bisa ular itu sudah naik, tiba-tiba begitu diludahi Rasulullah, kaki itu langsung sembuh. Bayangkan ludah Rasulullah jadi obat. Tak usah diukur dengan ludah kamu rabies. Iya kaget aku cerita mainnya ada kawan kamu gigit kelabang kamu ludahi, amputasi. Bukan sembuh. Ngapa karena ludah Rasulullah Sayyidil Basar, ludah pemimpin manusia, keringatnya harum lebih harum dari minyak kasturi. Ludahnya Rasulullah jadi obat. Sepanjang hidupnya Rasulullah tidak pernah nguap. Mana pernah Rasulullah nguap? Kita tak kata. Ini memang manusia yang luar biasa. Wajar kalau kemudian hari maulidnya, hari kelahirannya, kita peringati pada hari ini. Seluruh penduduk langit dengan bumi ini tidak ada yang tidak gembira. Baik pepohonan, baik daun-daunan, baik burung-burung binatang. Seluruhnya apalagi manusia. Semua bergembira menyambut hari Maulid Rasul. Menyambut hari kedatangan Rasulullah. Kecuali iblis. Abdul Uzza Abu Lahab yang ada di dalam Al-Quran. Tabat yada bila biwatab itu paman Rasul. Kalau bahasa kita ni Rasul. Rasul ni ponakannya. Tapi Abu Lahab ni paling benci sama Rasulullah. Dua laki bini gawe nak ngarcoy Rasulullah. Tidak nak dibunuhnya Rasulullah ini. Jadi kalau ada paman benci dengan ponakan Abu Lahab berarti itu. Iya mang, kalau ada mamang benci dengan ponakan juga tahu. Mamang benci dengan aku ya Abu Lahab je Ustaz Ali kamu. Abu Lahab yang benci sama Rasul baik, begitu Rasulullah lahir, dia gembira, dia senang. Saking kesenangnya Abu Lahab ini, dia bebaskan budaknya bernama Suaibah di hari kelahiran Rasulullah SAW. Terbayang tak anak-anak? Abu Lahab yang benci sama Rasul lagi sempat senang dengan Rasul lahir. Mangko sekarang ini ada wong ngaku umat Islam, ngaku paling negak ke sunnah, benci dengan maulid. Maulid itu apa coba? Maulid itu hari lahir. Jadi kalau maulid di Rasul, hari lahir Rasul. Ada wong bergembira dengan hari Rasul, hari lahirnya Rasul, dia ribut. Bid'ah, sesat, neraka. Mang Abu Lahab lagi senang dengan Rasul lahir, kau benci dengan wong maulid, berarti kau lebih parah dari Abu Lahab. Abu Gosok kau berarti. Wong Abu Lahab lagi senang dengan Rasul lahir, ngapa gembiranya dia bebaskan dia budak bernama Suaibah di hari kelahiran Rasulullah SAW. Jadi anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, ya, sosok Muhammad bin Abdullah Rasulullah ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Pribadinya tak usah diomongkan, ahlakul Quran kata hadisnya, kata Aisyah, ya. Ada sahabat nanya, Aisyah cerita ke mana ahlak Rasul? Ahlakul Quran. Ahlaknya Rasul itu Al-Quran. Apa yang ada di Al-Quran itulah sosok diri Rasulullah SAW. Tak bisa diukur, tak bisa diselami. Masya Allah, maka wajar kalau kemudian sahabat-sahabat Rasulullah itu begitu mencintai Rasulullah. Hatta disuruh ngantikan meriau tedok baik Sayyidina Ali tadi waktu Rasul nak Isra, nak hijrah ke Madinah, ke Yastrib, waktu nak dibunuh. Jadi diceritakan ke Ustaz Orbit, ya, siap. Abu Bakar dipanggil, Abu Bakar, tak ada. Siap ya Rasulullah. Aku nak dibunuh orang kafir Quraisy malam ini, ya. Aku diperintahkan oleh Allah hijrah ke Yastrib. Kau Abu Bakar rewangnya aku. Kau Abu Bakar rewangnya aku hijrah ke Yastrib. Ali sini, siap ya Rasulullah. Kau gantikan aku tidur di tempat aku biasa tidur. Biar tentara kafir Quraisy menduga bahwa aku sedang tidur. Tadi sudah diceritakan soal itu, ya.
Nak dibunuh, ini suruh ngawani wong nak dibunuh, suruh tidur di tempat wong bakal dibunuh. Apa dijawab sahabat? Sami'na wa ata'na ya Rasul. Kami dengar, kami siap laksanakan. Kalau kamu diajak oleh kawan kau, aku nak dibunuh, wong rewongnya aku dulu, kau nak mati kan ngajak aku. Dari kami lain baik. Benar tak? Tapi Abu Bakar sama Sayyidina Ali jawab, Sami'na wa ata'na, siap ya Rasul. Kami kawan engkau. Kami ini engkau ya Rasul. Begitu Rasul nak keluar, tentara kafir Quraisy, Masya Allah, sedang berjejer di rumahnya Rasulullah SAW. Lengkap dengan persenjataannya. Mereka nunggu komando untuk membunuh Rasul. Rasul masuk lagi ke dalam. Rasul bingung, angkat kepala, Jibril turun. Ya Muhammad, ambil olehmu segenggam pasir. Kau bacakan ayat ini, kau bacakan surat ini, kau taburkan di hadapan mereka, niscaya pandangan mereka tertutup, dan engkau bersama Abu Bakar bisa keluar leluasa dari rumah menuju Yathrib Madinah. Kalau dulu aku ceramah 2-3 tahun yang lalu, Ustaz sebutkan ayat dengan suratnya. Tapi semenjak itu tidak pernah lagi. Ngapo? Banyak disalahgunakan. Banyak disalahgunakan ayat ini. Ini ayat kalau dibaca, musuh acak nyingok kita. Ini dia tidak pakai helm, dibacakannya liwat dari polisi. Itu masih mending, tidak kata masalah. Yang jadi masalah, ini tukang kredit. Ustaz, jangan lagi diunjuk ayat itu Ustaz. Ngapo? Kapan kami nak nagih? Tak kenyingokan terus dengan bibi itu Ustaz. Dibaca kenyok. Begitu dibaca, lewat Abu Bakar dengan Rasulullah SAW sampai ke Yathrib. Yang tadi Ustaz cerita ke beristirahat di Gua Sur. Bayangkan nih sahabat-sahabat Rasul ini bisa dengan setia. Tapi anak-anak, kalau bayangkan sahabat Rasul, kata Ustaz Orbit tadi, Ustaz Ali ini kalau ceramah beliau ini ngajak kalian tertawa. Karena Ustaz Orbit lah ngajak nangis tadi. Jadilah, dia ngajak nangis. Aku ketawa pula, menangis kalau habis banyak matur itu. Tapi kata Habib Ali Karur Al-Haddad, boleh ucap-ucap, boleh ucap-ucap, tapi jangan galak macam-macam. Saya Ustaz ulang ya. Boleh ucap-ucap, tapi jangan. Banyak wong mak ini hari sudah ucap-ucap, macam-macam. Ini ngeser-ngeser itu nah, macam-macam itu. Iya kan? Boleh ucap-ucap asal jangan macam-macam. Ngapo? Sahabat Rasul itu lengkap. Aduh kalau sama cak di Palembang ini. Palembang ini 40 hari 40 malam maulid. Tak kata alasan kamu. Aku nak galak dengan Ustaz Ali ceramah ngapu. Ketawa baik gawinya. Aku nak Ustaz serius. Aduh Ustaz serius. Aku nak galak Ustaz itu seriusnya. Aku ngantuk. Aku nak nyari yang kelakar. Aduh di Palembang ini. Aku nak Ustaz yang sersan. Serius tapi santai. Aduh. Tak kata alasan di Palembang ini. Lengkap seluruhnya ada. Sama seperti sahabat Rasul. Kamu kan selama ini dengar ceritanya cuma cerita Abu Bakar. Dengar ceritanya kan Abu Bakar yang santun, yang lembut. Atau kamu mendengar ceritanya Abu Bakar yang geranas, Umar bin Khattab yang berangasan. Atau mungkin kamu cerita tentang Utsman yang dermawan. Mungkin kamu dengar ceritanya Sayyidina Ali yang cerdas. Tapi kamu tidak tahu. Sahabat Rasul ada juga yang pemabuk. Sahabat Rasul ada yang pemabuk, yang galak ucap-ucap. Tapi dia ahli surga yang ngomong Rasulullah. Siapa namanya? Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Nuaiman ini miskin, buntu, galak mabuk. Kalau bahasa Palembangnya PKI, pendek kecil hitam, kati antara. Oh, kencing kau di situ gitu. Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah miskin, galak mabuk. Hatta dia sudah sama Rasulullah baik, Nuaiman ini masih galak mabuk. Sehingga sahabat pernah suatu kali lewat, Nuaiman lagi meneguk minuman keras. Sahabat berkata, laknatullah alaihi Nuaiman. Laknatnya Allah bertamamu wahai Nuaiman. Ketika ibu saat itu Rasulullah SAW lewat, Rasulullah memarahi para sahabat, jangan sekali-kali kalian melaknat Nuaiman. Karena Nuaiman ini walaupun dia pemabuk, dia masih mencintai aku dan Allah Subhanahu wa taala. Nuaiman dibela oleh Rasulullah SAW. Padahal Nuaiman ini galak mabuk. Gawe Nuaiman tidak tanggung-tanggung. Yang dikolahkannya, yang dibudikannya bukan Abu Bakar. Yang dikolahkan, dibudikan Nuaiman ini bukan Sayyidina Umar. Yang dibudikannya Rasulullah. Gawe Nuaiman ini. Sekali hari Nuaiman nak menginjuk Rasulullah madu. Duit tak katik, miskin dia ni. Buntu. Duit tak katik, mak manuah kalal dengan injuk Rasulullah madu. Dipanggilnya tukang madu. Sini kau. Ngapo Nuaiman? Berapa madu ini? Sekian real. Ya sudah. Kau antar ke madu ini ke Rasulullah. Omong ke dari Nuaiman. Kaget duitnya ambil sama Rasulullah. Uji Nuaiman.
Datanglah tukang madu ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, engkau mendapat hadiah dari Nuaiman sebotol madu. Alhamdulillah. Tapi kata Nuaiman, duitnya baik dengan engkau ya Rasulullah. Puji Rasulullah, Nuaiman, kau maulah ke aku nian. Masuk Rasulullah ke dalam ngambil duit dibayarnya. Besok ketemu Nuaiman dipanggil, Nuaiman, sini kau. Ngapo ya Rasulullah? Ngapo kau ngirim tukang madu duit kau suruh baik dengan aku? Oh ya Rasulullah, aku ni pengen ni nak ngenjuk engkau ya Rasulullah. Aku duit dah katik, jadi sikok-sikoknya cara tukang madu be aku suruh bayarilah engkau ya Rasulullah. Geleng Rasulullah sambil ketawa. Karena Rasulullah ni tahu, Nuaiman inilah kata Rasulullah yang membuat aku sering tersenyum. Pernah Rasulullah lagi duduk di apa namanya pelataran Madinah itu sama sahabat, sama Ali, sama Abu Bakar. Nuaiman suruh tukang kue marahi Rasulullah. Situ Rasulullah nak makan. Woi, makan kalau sahabat. Dari siapa? Dari Nuaiman. Selesai makan, tukang kue nagih, ya Rasulullah, belum dibayar sama Nuaiman. Uji Rasulullah, ya Allah Nuaiman, kau maulah ke aku lagi. Akhirnya Rasulullah berdiri, sahabat, sokonganlah sahabat yang makan kue tadi, mayar kue tadi, dibudi oleh Nuaiman. Tapi Rasulullah tidak pernah marah. Kenapa? Karena Nuaiman ini candaannya kepada Rasul selalu membuat Rasulullah SAW tersenyum. Masya Allah. Jadi ada Ustaz sahabat Rasulullah yang galak cengengesan. Ada itu Nuaiman. Neman Rasulullah bukan sekali dua kali di kolanya. Sekali hari Rasulullah kedatangan sahabat. Kedatangan tamu. Datang kedatangan tamu. Nambat ke unta 2 ekor. Masuklah dia nemui tamu ini. Lagi ngobrol-ngobrol ngomong dengan tamu. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar lagi nyaga unta ni tadi. Tiba-tiba Nuaiman datang. Sayyidina Umar bin Khattab kelakar. Kalau bahasa kita ni pemain. Hai Nuaiman, lalamunian kita ni tak makan unta. Puji Sayyidina Umar. Lalamunian kita ni tak makan unta. Oh, macam itu. Ya, siap je Nuaiman. Masuk dia ke dalam, dimbeknya lading, unta tamu Rasul digoroknya. Unta tamu tu digoroknya. Disembelihnya. Apa kata Nuaiman? Umar, itu nah unta di depan aku sembelih, mati aku. Balak uji Umar ini. Terpucat Sayyidina Umar. Oi Nuaiman, itu punya tamu Rasul. Kata urusan kau itu. Uji kau nak makan unta. Lah aku sembelih. Nah balak ini. Balak. Tak lama dari situ tamu Rasul keluar nak balik. Begitu tamu Rasul keluar nak balik, nengok unta lah mati. Ngadu dia dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, unta aku kena sembelih. Keluar Rasulullah. Mar, siapa nyembelih unta ini? Saling awas dengan sahabat. Tak kata yang berani ngomong. Siapa nyembelih unta ini? Unta tamu aku. Dia kata Umar, Nuaiman ya Rasul. Nuaiman yang nyembelih, cari Nuaiman. Kejar. Dikejarlah Nuaiman. Begitu dikejar, Nuaiman dapat, dia omongkan. Kata Rasulullah, benar Nuaiman, kau nyembelih unta ini? Benar ya Rasulullah. Ngapa kau sembelih unta aku? Tanyalah sama Umar. Tanyalah ya Rasulullah sama Umar. Dia yang nyuruh aku nyembelih unta ini ya Rasulullah. Begitu Rasul nanya dengan Umar, Nuaiman berlari, berdebis, ngilang Nuaiman. Ini Nuaiman ini Masya Allah. Ini sering jahil, hobi kelakar, tapi dibela oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat Rasul seperti ada. Jadi jangan kamu kira sahabat Rasul itu lurus galau, ada. Bagus, ada yang ngacu arut pecah Nuaiman ini. Kamu tahu tak sekali mari Abu Bakar datang. Ya Rasulullah, ngapo? Aku nak kesam ya Rasul. Yo, lajulah. Boleh tak ya Rasulullah aku ngawak 2 sahabat? Boleh kata Rasulullah. Siapa nak kau bawa wahai Abu Bakar? Pertama aku nak ngawak Suhaibid ya Rasulullah. Suhaibid ini terkenal jujur. Kalau jika kita tegak kau di situ, tegak di situ Suhaibid ini, tak berlari. Kalau dia duduk saking jujurnya mungkin. Makanya Abu Bakar ngomong, aku nak ngajak Suhaibid ya Rasulullah. Payu, jaturi, pergilah kata Abu Bakar, kata Rasulullah. Wahai Abu Bakar, ajaklah Suhaibid. Boleh aku ngajak sikok lagi ya Rasul? Boleh. Siapa yang nak kau ajak Abu Bakar? Aku nak ngajak Nuaiman ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Abu Bakar, kau nak ngajak Nuaiman? Dalam hati Rasul, benar Abu Bakar, kalau kau digawe kenyo, aku lagi dibudi kenyo je Rasul. Benar, sungguhan kau nak ngawak Nuaiman pergi bersama engkau? Iya ya Rasulullah, izinkan aku membawa Suhaibid dengan Nuaiman. Ya sudah, hati-hati Abu Bakar, pergilah kau. Berjalanlah Abu Bakar, Suhaibid dengan Nuaiman. Sampai di tengah jalan, Abu Bakar memutuskan untuk istirahat.
Nih, kata Abu Bakar panggil Suhaibid. Suhaibid, sini kau. Ngapo, wahai Abu Bakar? Kau jagoi bekal kita ini, jangan dinjuk siapa punya nak ngambil roti ini, nak ngambil makan ini, jangan dinjuk kecuali sudah izin dengan aku. Siap, wahai Abu Bakar. Karena Suhaibid ini terkenal sebagai wong yang apa namanya itu amanah, dinjuk amanat. Ya? Siap, ya Rasulullah. Pergilah Abu Bakar ke pasar. Ya? Nuaiman bangun tidur, lapar. Nyari makanan dah kata. Menyari-nyari di gudang ada roti. Begitu dia nak ngambil, Suhaibid ribut. Apa kata Suhaibid? Nuaiman, jangan kau makan itu. Ngapo? Tak boleh sama Abu Bakar. Kata Abu Bakar, siapa be nak makan roti ini harus izin dia. Tak baca, aku lapar. Aku lapar, kata Nuaiman. Aku nak ngambil. Tidak, aku tak ngenjut kecuali kau dapat izin dari Abu Bakar. Suhaibid, kau nak ngajak bermusuh dengan aku. Tunggu kau, kata Nuaiman. Pergi Nuaiman ke pasar. Dia datangi toko budak. Dulu zaman perbudakan, budak-budak itu dijual. Ini harga sekian, ini harga sekian. Kata Nuaiman datang. Kau nak beli budak aku tak? Kau nak beli budak aku tak? Kali ibarat harga budak itu 50 juta. Ini murah be, 20 juta be. Kaget yang punya toko budak ini. 20 juta? Yang benar. Nih Yan, cuman budak aku ini ada kekurangan dikit. Apa kekurangannya? Kalau kau ambek kaget dia, ya, kau ambek kaget dia, kau pasti dia ngomong aku bukan budak, aku bukan budak. Itu memang gawe dia nian macam itu. Uji Nuaiman ni tadi. Oh macam itu. Payo di mana dia? Itu nah dia lagi di sana. Ambeklah sini 20 juta ibarat kita tadi. Dibayarlah 20 juta. Belanja Nuaiman makan kenyang, perutnya berdegek, dah. Sudah selesai, uang tadi ngambil budak itu nah budak ambeklah. Begitu dia ambil, Suhaibid tadi berteriak, "Ngapa kau? Kau sudah dijual oleh tuan kau." "Aku bukan budak." Sudahlah, aku lah tahu kau pasti ngomong macam ini. Digawahlah Suhaibid ini tadi ke toko budak. Abu Bakar balik dari pasar. Mana Suhaibid? Nuaiman, Suhaibid mana? Kata, jangan main-main Nuaiman. Kata Abu Bakar, Suhaibid mana? Dia ku suruh nyago di sini. Tak kata, ku jual ke? Ya Abu Bakar tu benar Nuaiman. Kau jual ke macam mana? Aku nak makan, aku lapar tak dinjuknya. Kata dia nak izin dulu dengan kau, wahai Abu Bakar. Aku lah lapar tak tahan nunggu kau. Dia dah galak ngenjuk. Pening kepala aku lapar. Kau jual ke dia? Puji Abu Bakar Nuaiman, jadi balak nian kau ini. Dicarilah oleh Abu Bakar di mana tempat dia jual Suhaibid tadi. Ditebuslah Suhaibid ini. Begitu balik ke kota Madinah, diceritakan sama Rasulullah, tekakak-kakak Rasulullah. Dengar cerita Suhaibid dijual ke Nuaiman. Berarti anak-anak ada sahabat-sahabat Rasul yang luar biasa. Dia jenaka, dia hobi berkelakar, dia hobi ucap-ucap, tapi ternyata disayangi oleh Rasul. Jadi tak boleh kalau kita tengok penceramah yang nak ketawa-ketawa, nanda sudah, yang serius-serius, yang nak santai-santai. Aduh jangan, ustaz itu ngajak tawa besungkan aku dengerinnya. Ustaz itu alang kesantainya. Malek aku denger. Tak boleh. Setiap para guru-guru kita itu ceramah sesuai dengan caranya masing-masing. Ana tak baca nak ceramah cak dosen. Baik. Hari Maulid Nabi Muhammad SAW adalah hari yang mulia. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal di pagi hari. Pada saat itu gereja runtuh. Dah baca aku macam itu. Dan inilah gaya aku. Ustaz Arbi ceramah itulah gaya beliau. Dah acak nak ngobanya, bawaan dari perut emak masing-masing. Aku di dalam perut emak aku bela galak kelakar. Iya tak kata emak aku, dalam perut bela ngajak nesan terus. Tidak bisa, tapi setiap penesan yang disampaikan tak mungkin tak ada ilmu yang ditinggalkan. Setiap kelakar yang disampaikan tak mungkin tak ada butiran-butiran ilmu yang bisa kawan-kawan ambil. Jangan ambil kelakarnya, kelakar tu selingannya baik, tapi ambillah ilmu yang disampaikan. Makanya aku marah kalau orang pun, Ustaz, Waalaikumsalam, Ustaz Ali, Waalaikumsalam, ngapa? Kami nak dengar Ustaz Ali nak ceramah, tak bisa. Aku lah ngisi jadual. Ya Allah Ustaz, jemaah anak Ustaz nian. Juga banyak Ustaz lain. Tidak Ustaz, nak Ustaz tu lah lemah, Ustaz tu lucu. Nyawa kau kata. Marah pak saya kalau dia ngomong lucu-lucu pak. Bukan aku ni pelawak, cari tokol sana kamu. Kita ni lucu, ni cuma sekadar retorika berdakwah baik. Tapi intinya adalah kita menyampaikan ilmu. Maka anak-anakku, semua di pesantren Nurul Qamar ini kalian harus tahu Rasulullah tu lengkap. Ada yang jenius seperti Sayyidina Ali, ada yang ramah dan santun seperti Abu Bakar, ada yang sangar seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu, kalau dia nyabut pedang, ditulisnya Ain Mim Ra. Belis lagi tak berani lewat.
Iblis lagi tak berani lah. Sayyidina Umar kalau dia nak ke sana, iblis dari depan nak ke sini, ya. Berpapasan dengan Sayyidina Umar, mundur iblis, ai mati kita kerok ini katanya. Saking kemelawannya Sayyidina Umar itu, iblis berpapasan dengan beliau, baik takut. Waktu Rasulullah SAW meninggal dunia, Umar yang duluan nyabut pedang. Siapa berani ngomong Muhammad bin Abdullah meninggal dunia, ku tebas lehernya. Kata Umar, siapa yang berani ngomong Muhammad bin Abdullah Rasulullah meninggal dunia, ku tebas lehernya. Saking sangarnya Umar itu. Ada sahabat Rasul yang sangar, Pak. Ya. Ada yang demawan seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Apapun beliau sedekahkan, apa beliau dipinta beliau kasihkan, apa pun yang dipinta seluruhnya sampai di Mekah, di Madinah sana ada namanya kebun kurmanya Utsman bin Affan, ada sumur namanya sumur rumah itu punya Utsman bin Affan. Tahu tak kamu sumur rumah? Ada sumur di Madinah, banyunya tak pernah kering. Yang punyanya wong Yahudi, namanya rumah. Bukan rumah maksud kita ini, rumah tu rumah nama wong Yahudi itu. Setiap kali Madinah ini kekeringan, si rumah ini wong apa namanya Yahudi ini naik ke harga banyu. Penduduk Madinah mau tak mau harus beli. Karena kalau tak beli dah macam minum. Sikok-sikoknya sumur yang ada banyunya cuma sumur rumah inilah. Sampai Rasulullah SAW ngomong, siapa yang pacak beli sumur itu hadiahnya surga. Oh, sahabat berebut, Pak. Siapa yang pacak beli sumur itu surga, kata Rasul. Besok Sayyidina Utsman bin Affan langsung gari si rumah itu. Rumah, sini kau. Aku nak beli sumur kau. Kau isilah cek kosong. Kau nak ngisi berapa? Rumah ni kalau bahasa kita Palembang ni Haji Alim. Oh, Pak Haji Alim waktu beli rumah di Emisa itu. Yang rumah di Emisa itu bukan Pak Haji Alim yang beli. Masyarakat yang datang bawa sertifikat. Ngapa kalau pasaran rumah 100 dibayar di Pak Haji Alim 200 juta. Itu hebatnya, bukan ganti rugi, ganti untung. Makanya beliau pacak rumah itu, rumah Pak Haji Alim itu, ya, itu 4 ikut RT dibeli. 4 RT dibeli. Kita ni sikok rumah bagi 4 rumah dibeli nah, dibayari, ya. Apa kata Sayyidina Utsman? Rumah. Beli sumur kau, ya. Ku beli sumur kau nak berapa tulislah. Uji rumah ida Utsman, mahal bayar, aku tidak nak nyual sumur aku. Aku tidak nak nyual sumur ini. Ya mak mana mungkin, itu kan pencarian dia. Mana nak dijual ke? Tidak, aku tak galak. Apakah Sayyidina Utsman putus asa? Inilah kalau nak ngejar surga, banyak akal yang dia gunakan. Berpikir Sayyidina Utsman. Besok datang lagi. Mak ini be rumah. Ngapo? Aku tidak nak jual, aku tidak ada beli. Mak ini be. Kita separuhan baik. Separuhan mak mana Utsman? Separuh sumur ini punya kau, separuh punya aku. Ku bayari sekian. Mak mana maksudnya? Kalau hari ini sumur ini punya aku, berarti besok punya kau. Lusa punya aku, besoknya lagi punya kau. Berpikir orang Yahudi ini, mantap ini. Duit dapat, sumur masih. Sudah deal, separuh sewang gitu, separuh sewang. Bayaran, tanda tangan, set, selesai. Ya? Oke, mulai hari ini sumur ini punya kau sari, punya aku sari. Terus mak itu terus. Ya sudah, aman kata Yahudi ini. Datanglah kekeringan di kota Madinah. Seperti biasa, si rumah ini menjual airnya dengan begitu mahal. Penduduk beli sedikit baik. Hari ini kan punya si rumah, besok punya Utsman. Kata Sayyidina Utsman buat pengumuman, hei penduduk Madinah, ambil banyu ini sepuas-puasnya, ambillah sebanyak-banyaknya, gratis. Digratiskan sama Sayyidina Utsman. Ngambil wong lah banyak banyu persiapan, besok punya si rumah. Tak kata yang beli, banyu masih ada. Besoknya lagi punya Utsman, banyu habis, ngambil lagi. Berpikir Yahudi, hai dikiyuk ke oleh Utsman. Uji Yahudi ini dibudikan oleh Utsman. Tak kata lagi yang pacak belinya lagi. Apa kata si Yahudi ini? Sini Utsman, kau bayar di separuh lagi. Mbeklah kau kali sumur ini, mbeklah kau. Itu hebatnya Sayyidina Utsman, Pak. Sedekahnya Masya Allah. Luar biasa. Itu sahabat Rasul. Jadi sahabat pun lengkap. Ada yang serius, ada yang santai, ada yang cengengesan, ada yang sangat, ada yang ahli sodako. Itulah kamu pun dengan guru-guru kamu. Ya, guru di Nurul Qamar ini lengkap. Ada yang bengis, ada yang galak ngebuk, ada yang ngajak ketawa, ada yang galak nyobet dikit tapi sakit. Kata kapan diangkat biru. Itulah retorikanya.
Jangan pilih-pilih. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan kepada kita itu adalah bentuk wujud sayang dan cinta para guru-guru kepada kita semua. Maka daripada itu, melalui Miladul Rasul, melalui hari kelahiran Rasulullah SAW, tambah kecintaan kita kepada Rasul. Belajar sirah nabawiyah, cari sahabat-sahabat, cerita tentang sahabat Rasul yang bisa semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Jangan pernah berputus asa anak-anakku, terus berdoa, terus angkat tangan, terus minta dengan Allah diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu di pesantren Nurul Qamar ini, sehingga kelak kalian keluar dari sini bisa membaur di masyarakat, bisa menerapkan ilmu-ilmu yang didapat selama di sini. Doakan kami, guru-guru kalian, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja, diberikan kepanjang umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sudah pukul 10.30. Seperti tadi saya sampaikan, saya harus berangkat menuju pesantren Rubat Muhibbin mengikuti acara Maulidur Rasul, hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Ma'had Rubat Muhibbin pimpinan Abu Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syihab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.